lagi bersama Bunda Wening di Traveling Parenting. Nah, kenapa logonya seperti ini? Karena ini adalah logo atau simbol dari Wise Activation, institusi saya. Wise Activation dedicated by Bunda Wening. Kenapa traveling parenting? Karena pertama, hidup kita ini adalah sebuah traveling, sebuah perjalanan untuk menuju satu tempat yang kita semua insya Allah pengen banget ke tempat itu. Yang kedua, karena saya sering melakukan traveling, maka di setiap tempat yang saya singgahi, baik itu di dalam kota, di luar kota, atau di luar pulau, nanti saya akan update sekaligus sharing-sharing diskusi tentang parenting. Ini adalah episode pertama dari Traveling Parenting di Bunda Wening, channelnya Bunda Wening Official ya. Jadi ini adalah channel Bunda Wening Official, pertama kali episode perdana. Jadi mohon maaf mungkin nanti kalau ada kurang-kurangnya, nanti insya Allah akan diperbaiki dan akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan untuk konten, untuk materi-materi pembahasan parenting itu saya juga kepengen teman-teman, baik itu ayah bunda yang nonton ini, mbak-mbak, mas-mas yang dalam rangka besok pengen punya anak, sekarang belajar dulu, silakan tulis di kolom komen. Boleh pengen mau materi apa aja, bisa tentang gimana ngasuh anak, bisa tentang bagaimana hubungan suami istri, artinya komunikasi, interaksi dengan suami dan dengan istri, bisa juga pengembangan diri, monggo silahkan. Nanti ditulis di komen di bawah ini. Dengan itu kita bisa bahas, kita bisa diskusi, kita bisa sharing-sharing tentang beberapa hal yang insya Allah akan bermanfaat gitu ya. Nah, untuk topik yang pertama saya akan mengambil, jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui IG juga, melalui email juga, melalui medsos saya. Saya akan ambil satu dulu untuk hari ini, yaitu tentang gimana sih Bun caranya menghadapi anak kita kalau membantah. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita harus tahu dulu nih gitu kan, membantah itu, definisi membantah itu apa gitu. Nah, kadang-kadang orang tua kalau saya tanya apa sih yang dimaksudkan dengan membantah, ya pokoknya apa yang kita omongin dia melawan, dia memberikan perlawanan. Nah, perlawanan itu berupa apa? Apakah berupa kalimat? Apakah memang dia tidak mau melakukan apa yang kita minta? Ya bisa jadi dua-duanya, atau bisa jadi dia melawan dengan kata-kata. Nah, ayah bunda atau mbak-mbak, mas-mas sekalian, teman-teman sekalian, saya mungkin pakai bahasa teman-teman aja ya, teman-teman sekalian. Kita ini hidup di era digital, di era milenial gitu, perkembangan teknologi yang sedemikian dahsyat sehingga melahirkan kecepatan arus informasi dan informasi yang sangat variatif. Nah, sehingga anak-anak kita ini dia tumbuh dan berkembang di mana era informasi begitu banyak dan begitu variatif. Nah, dengan banyaknya informasi yang masuk sehingga membuat mereka menjadi anak-anak yang lebih kritis. Mungkin kita membandingkan dulu nggak seperti itu gitu kan. Kalaupun tidak setuju dengan orang tua mungkin akan lebih diam. Jadi yang pertama mereka kritis, yang kedua mereka ekspresif. Beda zaman dulu sama zaman sekarang karena kondisinya juga berbeda. Sehingga kita tidak bisa membandingkan gitu ya. Nah, ada plus minusnya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima dan mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi, yaitu termasuk ketika anak itu kritis yang pertama, dan kedua mereka ekspresif. Nah, mereka kritis ketika orang tua menyampaikan sesuatu gitu, mereka membantah, sebenarnya mereka itu mungkin bisa jadi tidak setuju atau bisa jadi mereka mempertanyakan perintahnya, mempertanyakan saran-sarannya gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu sudah merasa
nggak mau duluan gitu kalau ditanyain, nganggapnya itu adalah membantah. Padahal itu adalah bisa jadi sikap kritis mereka, dan mereka menyampaikan berarti itu mereka ekspresif. Nah, beberapa hal yang saya tanyakan juga pada beberapa orang tua gitu, sebenarnya apa sih yang nggak dipengenin atau yang nggak disukai ketika anak itu membantah. Ternyata yang nggak disukai itu ada 5 hal. Yang pertama adalah ekspresinya, itu ekspresinya tidak sopan. Kemudian intonasinya tinggi, volume suaranya besar, kemudian bahasa tubuhnya mungkin tidak sopan, dan pemilihan kata-katanya juga mungkin kasar atau tidak sopan. Nah, berdasarkan 5 hal ini, sebenarnya kita bisa berangkat dari 5 hal ini untuk menarik ke belakang gitu. Kenapa mereka melakukan dengan cara yang seperti itu? Nah, jadi kalau misalnya membantahnya dengan pemilihan kata yang sopan, volumenya rendah, intonasinya tidak tinggi, bahasa tubuhnya pun tidak tetap sopan sama orang tua, kemudian ekspresinya juga tetap sopan sama orang tua, apakah ayah bunda mau atau tidak keberatan untuk dibantah? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, oke, berarti bukan membantahnya yang kita larang, tapi kita arahkan anak-anak kita untuk membantah dengan cara yang sopan, yaitu dengan ekspresi yang enak dilihat, intonasinya rendah, volumenya mungkin kecil, kemudian bahasa tubuhnya juga sopan, dan pemilihan kata-katanya lembut dan sopan, menghormati orang tua. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa membantah, berekspresi, mengekspresikan dan mengungkapkan sikap kritis itu dengan cara-cara yang 5 tadi ini yang kita sebutkan. Jadi yang awal saya sebutkan di awal itu agresif, tapi yang 5 berikutnya ini yang sopan, semua sopan ini tadi adalah asertif. Jadi sebenarnya asertif itu adalah mengungkapkan isi perasaan, isi pikiran dengan cara yang positif, tapi kalau agresif itu mengungkapkan isi perasaan dan pikiran dengan cara yang negatif. Oke, kalau gitu kita arahkan anak-anak kita untuk kritis, ekspresif dengan cara yang asertif. Gimana ya supaya mereka bisa asertif? Oke, kita tarik ke belakang. Selama ini kalau kita menasihati anak-anak kita dengan cara yang asertif, apa dengan cara yang agresif? Silakan dijawab masing-masing, dijawab diri masing-masing ke diri sendiri, diintrospeksikan ke diri sendiri. Kalau kita selama ini menasihati anak dengan cara yang asertif, insya Allah anak juga akan belajar mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang asertif. Karena apa? Anak-anak itu adalah pembelajar lingkungan, social learner. Jadi mereka itu hanya belajar dari lingkungannya. Kalau kita sering agresif, maka mereka pun punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal dengan cara yang agresif. Contohnya gini, Dek, coba duduk sini deket mama sebentar, mama pengen marah sama kamu sebentar. Nah mungkin teman-teman ketawa gitu kan dengar kalimat ini, mama mau marah sebentar sama kamu. Karena apa? Persepsi selama ini marah itu ya agresif. Wah itu namanya bukan marah bunda, itu kalau marah, namanya marah itu ya harusnya teriak-teriak, mungkin dengan volume yang besar, intonasi yang tinggi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya marah itu juga bisa kita sampaikan dengan cara-cara yang asertif. Di buku saya yang kedua, yaitu Marah yang Bijak, saya ambilkan dulu. Ini buku saya yang kedua, yaitu buku Marah yang Bijak. Di sini orang mungkin bertanya, marah kok bijak sih? Nah, sebenarnya marah yang bijak itu adalah marah yang asertif. Artinya marah itu sebenarnya boleh. Kita boleh marah. Kalau kita nggak marah, wah bahaya sekali gitu kan. Anak-anak nanti bisa kehilangan arah. Dia bisa berbuat dan berperilaku seenaknya gitu. Nah, kita boleh marah, tapi marahlah dengan cara-cara yang asertif, sehingga ketika mereka merespon kita nanti, kalau kita menasihati dia, mereka juga akan merespon dengan asertif.
Begitu ayah bunda untuk episode kali ini. Bagi yang ingin bertanya apapun itu, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya update traveling parenting baru, teman-teman bisa diberi notifikasi. Dan jangan lupa share, karena semua itu sebenarnya gratis. Yang bayar adalah kuotanya. Tapi di luar daripada itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tulis komen yang banyak, tulis request yang banyak, tulis pertanyaan yang banyak. Insya Allah nanti satu-satu secara bergantian akan saya buatkan kontennya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai terus, sehingga bisa membantu dan menemani teman-teman semua untuk lebih bisa mengembangkan dirinya sebagai personal, mengembangkan diri sebagai ibu, mengembangkan diri sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai keluarga. Because we love parenting, traveling, parenting.